Baik, mari kita sekali lagi berdoa. Kami mau belajar bersama-sama ya Tuhan. Kami membutuhkan akan pimpinan Tuhan, supaya di tengah keterbatasan dan ketidaksempurnaan kami dimampukan bisa memahami akan kebenaran firman Tuhan. Dan tolonglah kami bisa menundukkan seluruh pemikiran dan perasaan kami di bawah otoritas firman-Mu. Dan biarlah Engkau yang mengubah akan pandangan kami, akan paradigma kami, pemikiran kami, yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Berkatilah kami semua, supaya kami boleh menjadi berkat bagi orang lain juga. Dalam nama Tuhan Yesus kami memulai tanya jawab pada malam hari ini. Amin. Baik, sekali lagi terima kasih buat rekan-rekan yang sudah menyampaikan pertanyaannya. Sekali lagi pertanyaannya tentu jadi berkat bukan hanya bagi yang bertanya, tapi bagi semua kita yang belajar. Apakah suara saya cukup jelas didengar? Jelas, Musa. Jelas ya, baik. Kita akan langsung memulai karena ada 15 pertanyaan yang akan kita sama-sama jawab ya. Ada 15 dan kita akan langsung mulai dari pertanyaannya yang pertama. Musa tolong dijelaskan ayat Alkitab di Amsal 1 ayat 7. Apa hubungannya antara iman dan hikmat? Apakah seseorang dapat menjadi lebih pintar jika dia lebih rohani? Terima kasih. Oke, sekarang kita akan lihat ayatnya dulu dalam Amsal 1 ayat 7. Kira-kira apa yang dimaksudkan di sana? Amsal 1 ayat 7, firman Tuhan mengatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Kalau kita coba untuk membedah satu ayat ini ya, maka kita dapat mengkaitkan bahwa takut akan Tuhan itulah hikmat ya. Takut akan Tuhan itulah hikmat. Jadi orang yang berhikmat adalah orang yang takut akan Tuhan. Jadi hikmat di sini dikaitkan dengan takut akan Tuhan. Maka ayat ini menjadi satu rumus ya, menjadi satu pattern bahwa semua pengetahuan apapun itu harus didasari takut akan Tuhan. Seseorang itu kalau pinter ya, memiliki pengetahuan yang banyak sekali dalam bidang apapun ya, sains kah, ekonomi kah, politik kah, sosial kah, dan berbagai macam pengetahuan. Tapi kalau tidak takut akan Tuhan, maka pengetahuan itu menjadi satu senjata yang membahayakan. Ya, tanpa dasar takut akan Tuhan, maka pengetahuan itu bisa menjadi senjata yang membahayakan. Karena orang bisa menggunakan pengetahuannya itu nantinya justru bukan untuk melakukan sesuatu yang positif, tetapi yang negatif. Para koruptor, para teroris, pembuat bom, itu kan bukan orang-orang yang tidak berpengetahuan ya. Mereka adalah orang-orang yang tergolong pintar, banyak pengetahuan. Tetapi tanpa takut akan Tuhan, itu semua menjadi satu hal yang berbahaya. Nah, ini penting bagi kita orang tua ya. Seringkali kita ini sudah terbawa dengan arus dunia ya. Yang paling dipentingkan itu dari diri seorang anak itu apa? Ranking satu, peringkat pertama, ya. Sehingga itulah yang kemudian menjadi banyak orang tua juga terbawa arus di sana ya. Jadi hanya konsen pada buat anak supaya pintar, buat anak membuat anak supaya eh, memiliki begitu banyak pengetahuan ya, dalam bidang studi. Tapi lupa ada sesuatu yang harus mendasarinya, yaitu takut akan Tuhan. Nah, ini warning bagi kita ketika kita hanya menekankan anak harus pinter, harus pinter, harus pinter, tapi kita tidak tanamkan dia untuk takut akan Tuhan, kuat di dalam imannya, maka kepintarannya itu justru akan menjadi hal yang berbahaya. Maka Amsal 1 ayat 7 menjadi satu dasar fondasi dalam pendidikan sebenarnya.
Anak boleh pinter, anak boleh berhasil, tetapi harus yang paling pertama dan utama, dia takut akan Tuhan. Kalau dia takut akan Tuhan, maka pengetahuannya akan menjadi berguna, akan menjadi hal yang positif ya, yang digunakan untuk berguna bagi orang lain, bahkan juga memuliakan nama Tuhan. Nah, tadi kalau ditanya apa hubungannya antara iman dan hikmat ya, antara iman dan hikmat. Saya percaya orang yang semakin bertumbuh di dalam imannya, dia akan semakin berhikmat. Jadi semacam ada keselarasan ya. Iman yang makin bertumbuh itu mestinya dibarengi dengan hikmat yang juga makin bertumbuh. Karena orang yang imannya makin bertumbuh berarti kebenaran firman-Nya juga makin banyak. Pengetahuan akan firman-Nya makin banyak. Kebenarannya makin banyak. Dan ketika hidupnya makin dipengaruhi kebenaran, maka otomatis hidupnya akan semakin berhikmat. Karena hikmat di sini dikaitkan dengan takut akan Tuhan, dan itu pasti berkenaan dengan firman Tuhan. Jadi orang yang semakin beriman, orang yang semakin bertumbuh di dalam iman, dalam kerohaniannya, dia pasti akan bertumbuh juga di dalam hikmatnya dia. Ya, tentu tidak ada yang sempurna ya, tapi ada progres begitu. Nah, tadi ada pertanyaan juga. Apakah orang yang bertumbuh dalam kerohanian itu pasti akan menjadi lebih pintar? Nah, kita harus membedakan ya antara hikmat dan kepintaran. Hikmat dan pintar itu dua hal yang berbeda sekali. Sekali lagi ya, hikmat dan pintar itu dua hal yang sangat berbeda. Hikmat itu berbeda dengan pengetahuan. Hikmat itu berbeda dengan IQ. Hikmat itu berbeda dengan kepintaran. Ya. Hikmat itu lebih dalam dan lebih luas daripada sekedar informasi. Kalau bicara kepintaran, itu berbicara tentang informasi, seberapa banyak informasi yang dia boleh pahami. Berbicara kepintaran itu berarti berbicara pengetahuan, seberapa banyak pengetahuan yang dia boleh miliki. Tetapi hikmat itu lebih dalam dan lebih luas daripada sekedar informasi atau sekedar kepintaran. Hikmat itu adalah sikap dasar yang mempengaruhi seluruh aspek kehidupan seseorang. Ya, satu sikap dasar di dalam hati yang mempengaruhi seluruh aspek kehidupan seseorang. Kalau kepintaran itu cuma mengisi di area otak ya, knowledge saja ya. Tapi hikmat itu menguasai seluruh kehidupan, bukan hanya elemen intelektualnya saja. Hikmat itu menolong seseorang untuk dapat membedakan yang benar dan yang salah, yang baik dan yang buruk. Kemudian memilih keputusan yang tepat dalam keseharian hidupnya. Itu hikmat. Dia bisa mengambil keputusan yang tepat ya dalam area kehidupannya. Hikmat bahkan memampukan seseorang untuk memilih yang terbaik di antara yang baik. Jadi dari sini kita lihat ya, hikmat itu berbeda dengan kepintaran ya. Orang yang punya hikmat belum tentu pintar. Dan orang yang pintar belum tentu berhikmat. Kita lihat contoh di Taman Eden ya. Kalau bicara kepintaran, Hawa itu pintar kok. Waktu setan goda dia ya, dan mengatakan semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan, ya, dan seterusnya. Lalu Hawa jawab, enggak begitu kok. Boleh dimakan, cuma satu yang enggak boleh. Hawa pintar, dia bisa menghafal, dia bisa mengerti akan kebenarannya. Tetapi Hawa tidak berhikmat. Yaitu ketika kemudian selanjutnya matanya kemudian mengarah pada buah itu, lalu timbullah keinginan, lalu dia ambil buah itu, dia makan, dia berikan kepada Adam. Hawa pintar, tapi tidak berhikmat. Ya, jadi kembali ke pertanyaan tadi, apakah orang yang makin rohani makin pintar? Jawabannya tidak. Jadi kalau diterapkan di gereja bagaimana ya? Wah, anakku ini atau saudaraku ini di gereja luar biasa rohani, luar biasa aktif pelayanan. Pasti nanti dia akan
peringkat satu terus. Enggak ya, enggak ada jaminan semacam itu ya. Enggak ada jaminan semacam itu. Tapi yang pasti, orang yang bertumbuh di dalam iman, bertumbuh dalam kerohaniannya, dia akan juga semakin bertumbuh di dalam hikmat. Tapi orang yang pintar, tapi tidak bertumbuh dalam iman, tidak bertumbuh dalam kerohanian, dia tidak akan bertumbuh di dalam hikmat. Karena kepintaran dan hikmat itu dua hal yang berbeda. Jadi apa yang kita simpulkan? Pintar penting, penting. Hikmat penting, jauh lebih penting. Ya, karena itu takut akan Tuhan harus mendasari seluruh pengetahuan, seluruh kepintaran, seluruh ilmu harus didasari dengan hikmat, yaitu takut akan Tuhan. Oke, itu jawabannya dari pertanyaan nomor satu. Apakah ada yang mau mengembangkan lagi untuk bagian ini? Lanjut ya. Pertanyaan nomor dua. Apakah Kristus bangkit dari kematian atau dibangkitkan dari kematian? Maksudnya itu apakah Yesus itu bangkit sendiri atau dia dibangkitkan ya? Beberapa bagian Alkitab menyatakan bahwa Kristus bangkit dan mengalahkan maut. Jikalau Kristus benar-benar mati, menyerahkan nyawanya kepada Allah Bapa dan bangkit sendiri dari kematian, bagaimana mungkin Kristus yang tidak memiliki nyawanya dapat kembali ke dalam tubuh dan hidup kembali? Jadi pertanyaannya ini adalah yang benar yang mana ini ya? Yesus itu dibangkitkan atau dia bangkit sendiri? Oke, sekarang kita langsung lihat catatan Alkitab tentang kebangkitan Yesus ya. Yang pertama dari 1 Korintus pasal 15 ayat 12 sampai 20. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan, pasif ya, dari antara orang mati. Bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan ya. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, pasif, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu kami ternyata berdusta terhadap Allah karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan. Pasif. Kristusnya dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Jadi dalam bagian ini jelas Yesus itu dibangkitkan. Ya. Kalau Yesus dibangkitkan, pasti ada yang membangkitkan. Siapa yang membangkitkan Yesus? Siapa yang membangkitkan dia? Kita lihat bagian firman Tuhan yang lain. Roma 6 ayat 4. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Kristus telah dibangkitkan oleh kemuliaan Bapa. Kristus dibangkitkan. Siapa yang bangkitkan? Bapa. Demikian juga Galatia 1 ayat 1. Dari Paulus, seorang rasul. Bukan karena manusia. Juga bukan oleh seorang manusia. Melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Jadi di sini Yesus dibangkitkan. Siapa yang bangkitkan? Bapa yang bangkitkan dia. Roma 8 ayat 11. Dan jika roh dia, ini bicara Roh Kudus ya, yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu, dan seterusnya. Jadi ternyata
Memang Yesus dibangkitkan. Siapa yang membangkitkan? Dari Roma 6 ayat 4 dan Galatia 1 ayat 1 dikatakan Bapalah yang membangkitkan. Tetapi dalam Roma 8 ayat 11 dikatakan Roh Kudus yang membangkitkan. Oke ya, dari sini kita sudah melihat ya bahwa Yesus itu dibangkitkan. Dibangkitkan siapa? Bapa. Dibangkitkan siapa? Roh Kudus. Nah, sekarang kita lihat bagian ayat yang lain yang membicarakan Yesus itu bukan dibicarakan sebagai yang dibangkitkan, tetapi dia membangkitkan dirinya sendiri. Kita lihat beberapa ayat. Yohanes 10 ayat 17 dan 18. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Aku, kata Yesus, berkuasa memberikan nyawa dan berkuasa mengambilnya kembali. Ini membicarakan kematian dan kebangkitannya ya. Jadi ketika membicarakan kematian, Yesus mengatakan, aku memberikan nyawaku. Tapi membicarakan kebangkitan, dia mengatakan, aku mengambilnya kembali. Jadi hal ini membicarakan Yesus yang membangkitkan dirinya sendiri. Yohanes 2 ayat 19 sampai 21. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Ya perhatikan ya, rombak bait Allah ini artinya itu ya, silakan kamu bunuh aku. Tapi dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Aku, Yesus, dia akan mendirikan itu membicarakan kebangkitannya. Silakan kamu bunuh aku. Dalam 3 hari aku akan membangkitkan diriku sendiri. Nah, jadi bagian-bagian yang pertama kita lihat Yesus dibangkitkan. Dibangkitkan oleh siapa? Oleh Bapa dan Roh Kudus. Di dalam bagian ini, Yesus membangkitkan dirinya sendiri. Jadi yang benar mana? Yesus dibangkitkan atau dia membangkitkan? Jawabannya adalah kedua-duanya benar. Kedua-duanya benar. Sebagai manusia memang dia dibangkitkan. Tapi sebagai Allah, maka sebenarnya yang membangkitkan adalah 3 pribadi Allah Tritunggal itu. Bapa, Yesus, dan Roh Kudus itu membangkitkan. Jadi kebangkitan Kristus itu dikerjakan oleh Allah Tritunggal ya. Jadi kebangkitan Kristus dikerjakan oleh Allah Tritunggal. Karena itu kalau kita kembali ke pertanyaan tadi ya, jikalau Kristus benar-benar mati, menyerahkan nyawanya kepada Allah Bapa dan bangkit sendiri dari kematian, bagaimana mungkin Kristus yang tidak memiliki nyawanya? Nah, ini salah. Ini pertanyaan salah ya. Bagaimana mungkin Kristus yang tidak memiliki nyawanya? Loh, Kristus memiliki nyawanya. Dia mengatakan, aku memberikannya dan aku mengambilnya. Rombak bait Allah dan aku akan mendirikannya. Di dalam hal ini membicarakan tentang keilahian Yesus ya. Jadi sebagai ilahi, dia berkuasa untuk membangkitkan akan eh, kemanusiaannya sendiri itu sendiri ya. Jadi kembali ke pertanyaan ini, apakah Yesus dibangkitkan atau membangkitkan dirinya? Iya, dia dibangkitkan sebagai manusia. Tapi sebagai Allah, maka yang membangkitkan adalah Tritunggal, Bapa, Roh Kudus, dan Yesus sendiri yang berkarya dalam peristiwa kebangkitan itu. Oke, begitu jawabannya ya. Apakah ada yang masih bingung, ingin bertanya, dipersilahkan sebelum kita lanjut. Oke, lanjut ya. Pertanyaan ketiga, apakah eutanasia itu diperbolehkan dalam kekristenan? Karena mengingat pengertian dari eutanasia, yaitu praktek mengakhiri hidup seorang pasien untuk mengurangi penderitaannya. Berarti secara tidak langsung, apakah kita mempermudah pertemuan orang dengan Bapa di surga?
Atau seperti apa ya? Oke, eutanasia itu apa sih? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, eutanasia adalah tindakan mengakhiri dengan sengaja kehidupan orang yang sakit berat atau luka parah dengan kematian yang tenang dan mudah atas dasar peri kemanusiaan. Jadi secara umum, pengertian eutanasia adalah tindakan dengan sengaja mengakhiri kehidupan seseorang yang sakit berat dan luka parah. Tapi kalau hanya berdasarkan definisi ini, kita akan sulit menentukan apakah eutanasia itu boleh atau tidak. Tetapi eutanasia itu terbagi dua ya. Eutanasia itu terbagi dua. Yang pertama adalah eutanasia aktif. Apa itu? Yaitu perbuatan yang dilakukan secara medis melalui intervensi aktif oleh seorang dokter dengan tujuan untuk mengakhiri hidup manusia. Jadi secara aktif mengakhiri hidup manusia. Eutanasia aktif langsung adalah dilakukannya tindakan medis secara terarah yang diperhitungkan akan mengakhiri hidup pasien atau memperpendek hidup pasien dengan cara misalnya suntik mati. Ini namanya eutanasia aktif. Lihat pasiennya sudah begitu kesakitan ya, dan apakah dari pasiennya sendiri yang minta atau dari keluarganya yang minta, maka dia mendesak dokter, dok, kasihan ini pasiennya sudah sangat menderita ya, sudah begitu lama sakitnya. Suntik mati saja, dok, supaya dia terbebas dari penderitaannya. Nah, ini namanya adalah eutanasia aktif. Ada satu tindakan aktif, intervensi aktif yang dilakukan untuk membuat seseorang itu lebih cepat mengakhiri hidupnya. Ini eutanasia aktif ya. Sekarang kita lihat ada eutanasia yang pasif, yaitu perbuatan yang menghentikan atau mencabut segala tindakan atau pengobatan yang perlu untuk mempertahankan kehidupan manusia. Dalam hal ini dokter atau tenaga medis lainnya secara sengaja tidak lagi memberikan pengobatan demi memperpanjang kehidupan pasien. Ya, pengobatan ini sekedar untuk memperpanjang kehidupan saja, tapi itu kemudian dihentikan. Misalnya dengan mencabut alat-alat yang digunakan untuk mempertahankan hidup. Hal ini terjadi untuk pasien yang benar-benar sudah terminal, dalam arti tidak bisa disembuhkan lagi secara medis, dan segala upaya pengobatan sudah tidak berguna lagi. Umumnya kalangan dokter dan agamawan setuju bahwa pasien meninggal karena penyakitnya, bukan karena usaha-usaha yang dilakukan manusia. Singkatnya begini, pasiennya sudah sakit, sakitnya terminal, semua daya upaya pengobatan sudah dilakukan, dan dokter memvonis sudah tidak ada lagi upaya atau obat untuk menyembuhkan. Yang bisa dilakukan hanyalah memasang alat-alat sekedar untuk mempertahankan detak jantung atau mempertahankan nafas saja. Artinya, hidup pasien itu sekarang hanya bergantung pada alat-alat itu saja. Sedangkan secara medis sudah tidak ada lagi kemungkinan untuk sembuh. Maka dalam hal ini, kemudian keluarga meminta, ya sudah dok, sudah tidak ada harapan, hidupnya hanya bergantung pada alat-alat. Ya, kami keluarga sudah sepakat merelakan dicabut tidak apa-apa, biarkan berlangsung secara alami saja, ya biarkan berlangsung secara alami saja. Nah, dalam hal ini tentu dokter dan ya tokoh-tokoh agama ya tentu akan melihat bahwa kalaupun pasien itu meninggal, itu pasti meninggal karena penyakitnya, bukan karena usaha yang aktif dilakukan untuk membuat dia meninggal. Ya, ini adalah eutanasia pasif ya. Sekarang pertanyaannya, dari eutanasia aktif dan pasif ini, mana yang diperbolehkan? A, tidak boleh dua-duanya. B, yang boleh aktif. C, yang boleh pasif. Atau D, boleh dua-duanya. Nah, yang mana yang boleh ini? Halo, sekarang saya yang tanya.
Mana kira-kira yang jawabannya? Pasif, Musa. Pasif. Ya, dan saya setuju. Pasif itu boleh. Tapi tetap dengan catatan ya, bahwa ini sudah usaha yang terakhir dan hidupnya hanya bergantung pada alat saja dan tidak ada kemungkinan untuk adanya usaha medis untuk kesembuhannya. Ketika sudah sampai titik itu dan hidupnya hanya bergantung pada alat, maka keluarga boleh, bukan harus loh ya, tapi boleh. Kalau keluarga pun masih ingin bersama-sama sehingga alatnya mau dipasang sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun ya terserah. Tapi kalau keluarga kemudian sepakat bahwa biarlah berlangsung secara alami itu pun tidak salah ya. Jadi eutanasia pasif yang sudah digumulkan dan apa ya bisa dipertanggungjawabkan secara benar maka diperbolehkan. Tapi kalau eutanasia pasifnya ini belum belum apa-apa sudah tuh cabutin semua sudah Dok. Padahal masih ada kemungkinan untuk sembuh ya. Tapi mungkin ada yang mengatakan sudah cabut-cabutan. Nah, itu nggak benar. Itu namanya membunuh ya. Tapi kalau benar-benar sudah terminal dan hidup hanya bergantung pada alat dan secara medis tidak ada kemungkinan untuk sembuh dan tidak ada usaha apapun, maka eutanasia pasif yang semacam ini boleh, bukan harus ya, tapi boleh dilakukan. Tapi kalau yang aktif jelas tidak boleh. Suntik matikah atau memberikan obat yang dosisnya dinaikkan sehingga mengakibatkan satu kerusakan yang fatal akhirnya meninggal maka itu juga tidak dibenarkan ya. Jadi yang diperbolehkan dalam sikon tertentu hanyalah eutanasia pasif, bukan aktif. Oke, apakah ada yang mau ditanggapi dari hal ini? Lanjut ya. Nomor 4. Jika seseorang menikah dan dalam pernikahannya dia mengalami KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, apakah hal tersebut dapat dikatakan dia mendapat jodoh yang tepat atau ini merupakan salah satu cobaan yang harus dihadapi dalam kehidupan pernikahannya? Nah, istilah jodoh ini merupakan satu istilah yang apa ya? Saya sebenarnya tidak terlalu suka dengan istilah ini, saudara ya. Apa sih definisi jodoh itu apa sih? Apakah kalau sudah nikah, lalu tidak pernah tengkar, tidak pernah konflik itu jodoh? Tapi kalau nikah, kemudian ribut, konflik, lalu tidak jodoh? Berarti jodoh tidak jodoh itu ditentukan ada masalah dan tidak ada masalah begitu. Saya tidak terlalu suka dengan istilah jodoh itu sebenarnya ya. Ya saya abaikan aja istilah itu ya. Atau ini cobaan? Ya bagi saya ya kalau dalam satu pernikahan dan kemudian terjadi KDRT ya sabar, ini ujian ya. Adanya konflik, ya itu satu bagian yang tidak terhindarkan dalam rumah tangga ya. Baik rumah tangga yang baru maupun rumah tangga yang sudah senior, itu tetap memungkinkan adanya konflik ya, karena tetap kita dalam ketidaksempurnaan. Termasuk KDRT. Tapi tentunya kalau sudah KDRT, tentu ada penanganan-penanganan khusus ya. Ada penanganan-penanganan atau tindakan-tindakan yang khusus yang harus dilakukan ya. Misalkan kalau KDRT-nya itu sudah mengancam nyawa dan lain sebagainya, ya tentu tindakan yang terbaik sementara adalah yang memisahkan tidak tinggal dalam satu rumah dulu, sambil kemudian dikonseling, dinasehati, ya, di terapi segala macam supaya bisa kembali baik. Ya, itu tindakan sementara sebagai satu tindakan berhikmat yang dilakukan dalam masalah KDRT. Ya, jadi itu bukan soal jodoh atau tidak jodoh ya. Yaitu soal masalah ya satu tantangan tersendiri lah di dalam rumah tangga yang memang harus dijalani ya. Bukan berarti membenarkan KDRT. Tetap KDRT tidak dibenarkan sedikit pun juga. Tapi kalau sampai itu terjadi, maka ini perlu ditangani ya. Tidak usah kaitkan ini jodoh dan tidak jodoh. Kalaupun ada KDRT, maka itu harus ditangani dengan sebaik mungkin dan secermat mungkin ya, sehingga rumah tangganya bisa diselamatkan. Oke, jadi itu tidak ada kaitan dengan jodoh dan tidak jodoh.
Nomor 5. Nah, ini agak panjang kita membahasnya, ini, saudara ya, karena ditanyakan tentang yoga ya. Apa itu okultisme? Apakah yoga termasuk okultisme? Yoga ini bukan isu baru ya, tapi sampai hari ini saya pikir masih ada ya. Dan saya menduga masih begitu banyak orang Kristen yang menganggap yoga itu tidak apa-apa. Bahkan saya juga apa ya pernah tanya dengan salah satu dosen di STT tertentu. Bahkan dia juga ngomong, oh enggak apa-apa yoga, Tai Chi enggak apa-apa, yoga enggak apa-apa. Nah kita akan lihat saudara ya, apakah yoga itu termasuk okultisme atau tidak. Kalau termasuk okultisme berarti kita tidak boleh bersentuhan dengan itu. Sekarang kita lihat dulu okultisme itu apa sih? Okultisme itu berasal dari kata occultus dari bahasa Latin yang artinya tersembunyi, rahasia, gaib, misterius, gelap, atau kegelapan. Maka dengan demikian okultisme dapat diartikan sebagai paham yang menganut dan mempraktekkan kuasa dan kekuatan dari dunia kegelapan atau dunia roh-roh jahat. Jadi okultisme adalah paham yang menganut dan mempraktekkan kuasa dan kekuatan dari dunia kegelapan atau roh-roh jahat. Ya. Jadi semua praktek spiritisme itu termasuk okultisme. Semua praktek spiritual yang tidak terkait dengan Tuhan Allah yang sejati, maka pasti roh-rohnya itu ya bukan rohnya Tuhan ya. Dan itu pasti tergolong dari okultisme. Ada praktek spiritismenya di sana, ada kegelapan di sana, ada dunia roh jahat di sana. Maka itulah yang dikatakan sebagai okultisme. Nah, sekarang kita lihat yoga. Terlalu banyak orang yang mengatakan ikut yoga itu tidak apa-apa. Toh, itu cuma senam aja kok. Dan juga itu membawa manfaat kok. Tubuh jadi segar, pikiran jadi tenang. Nah, saudara sekalian, menentukan itu benar atau tidak benar berdasarkan manfaat itu sudah salah ya. Sekali lagi ya, menentukan benar atau tidak benar, boleh atau tidak boleh, berdasarkan manfaat itu sudah sangat salah. Kita orang Kristen tidak pernah diajar semacam itu. Benar tidak benar, tidak ditentukan bermanfaat atau tidak bermanfaat, saudara. Tidak. Tapi harus ditentukan itu benar atau tidak. Kalau itu tidak benar, meskipun manfaatnya sangat bagus sekali, tetap tidak boleh. Karena kita patokannya bukan manfaat. Ya. Kita patokannya itu kebenaran. Orang-orang yang mementingkan manfaat, yang tidak mau menyelidiki secara dalam tentang segala sesuatu adalah orang yang paling mudah disesatkan. Sekali lagi ya, saudara ya. Orang yang sekedar mementingkan asas manfaat, yang penting baik, yang penting hasilnya baik, yang tidak memiliki satu keinginan untuk menyelidiki sesuatu itu benar atau salah, maka orang itu adalah orang yang paling gampang disesatkan. Ya. Dan kita tidak boleh jadi orang Kristen yang semacam itu. Itulah pentingnya kita belajar firman Tuhan. Supaya kita tahu ini benar atau tidak benar ya. Sehingga kita boleh diingatkan apapun manfaat baiknya, tapi selama itu tidak benar, maka kita tidak boleh bersentuhan dengan itu. Gampangnya kan begini. Duh, dia tuh loh pergi ke dukun jadi sembuh. Dia tuh loh pergi ke dukun usahanya jadi lancar. Loh, apakah karena manfaat yang didapatkan itu baik, sembuh, usaha lancar, maka perdukunan diperbolehkan? Tidak. Sehingga sekali lagi, kita tidak boleh menentukan benar dan salah, boleh dan tidak boleh, sekedar karena manfaat. Tidak boleh seperti itu. Nah, sekarang kita akan lihat apa sih sebenarnya yoga itu. Banyak orang yang tidak mau tahu tentang asal-usul yoga ya. Yang penting ya tadi, manfaatnya baik kok, manfaatnya baik kok.
lalu kemudian bersikeras terus ikut. Tapi kita tidak boleh seperti itu, saudara. Kita harus tahu apa sih yoga itu ya. Yoga itu berasal dari kata yuds dalam bahasa Sanskerta kuno, artinya union atau penyatuan, yaitu menyatukan diri dengan alam dan menyatukan diri dengan Maha Pencipta, yaitu Brahman. Jadi dari asal katanya saja kita lihat sudah ini sudah mencurigakan bahwa yoga itu adalah berarti penyatuan dengan alam. Kita menyatu dengan alam, kita menyatu dengan Brahman. Nah, kalau kita mengetahui filosofi panteisme, baru kita sadar, ya inilah panteisme itu mengajarkan segala sesuatu itu adalah Allah. Termasuk alam ini adalah Allah. Dan yoga pasti memiliki semangat itu. Ya. Jadi dari arti katanya saja, ini yoga jelas bukan berdasarkan firman Tuhan, bukan berdasarkan kekristenan, tapi lebih berdasarkan pada paham panteisme. Itu menganggap segala sesuatu sebagai Allah, dan dengan ikut yoga dia akan menyatukan dirinya dengan alam yang adalah Allah itu. Jadi dari arti katanya saja, ini sudah sangat tidak berkaitan dengan kekristenan sama sekali, bahkan bertentangan dari arti katanya saja. Sekarang lebih jauh kita akan lihat beberapa komentar orang tentang yoga. Yang pertama dari Pendeta Yakub Trihandoko. Waktu membahas yoga, beliau mengatakan, yoga lebih dari sekedar latihan fisik. Nah, ini terutama bagi orang yang cuma mau taunya sekedar olahraga, sekedar senam. Perhatikan kata-kata ini. Yoga itu lebih dari sekedar latihan fisik. Yoga adalah jalan kuno menuju kerohanian. Latihan fisiknya itu mengarah pada jalan kuno menuju kerohanian. Jalan ini berasal dari literatur-literatur kuno India. Jadi yang mengatakan yoga sekedar senam biasa, olah tubuh biasa, olah pernafasan biasa, ya harus buka telinganya, harus buka pemikiran hatinya untuk mau tahu apa sebenarnya. Yaitu bahwa yoga tidak sekedar latihan fisik, ya. Itu jalan kuno menuju kerohanian. Ada aspek spiritismenya di sana. Dari mana surgawi? Yoga bukanlah sekedar meditasi, latihan pernafasan, berbagai latihan gerakan akrobatik, atau melakukan olah postur tubuh yang sulit. Ya, kalau sudah lihat ya, olah tubuh yoga kan luar biasa sukar ya. Harus berdiri gimana, harus tengkurap gimana, harus tubuhnya dilipat kayak apa, segala macam ya. Tapi itu bukan sekedar itu, tetapi merupakan salah satu jalan keselamatan dalam agama tersebut. Yaitu suatu cara untuk mencapai moksa atau kelepasan. Sesuai dengan tradisi agama tersebut, yoga adalah latihan fisik dan mental yang menyatukan diri seseorang dengan dewa-dewi. Nah, bagi orang yang tidak mau tahu, ya dianggap yoga sekedar latihan fisik saja. Padahal tidak. Menurut mana surgawi, yoga itu jalan keselamatan. Yang di dalam Hinduisme, dan itu lebih dari sekedar latihan fisik dan mental. Tapi satu proses menyatukan diri seseorang dengan dewa-dewi. Ya, lagi-lagi ini bukan tentang Tuhan Allah kita, ya, tentang roh-roh yang lain di sini, saudara ya. Nah, mungkin ada yang mengatakan, lah itu kan pandangannya orang-orang Kristen, ya makanya ngomong yoga semacam itu, ya. Sekarang kita lihat langsung dari pandangannya Hindu, yang merupakan asal usul dari yoga. Dalam satu artikel ya, dalam sebuah seminar nasional yoga dalam teks dan praktek agama Hindu di Bali,
Seorang yang bernama I.B. Agastya mengatakan begini. Ini orang Hindu, saudara ya. Kalau tadi kan Pak Yakub Tri, mana surgawi itu Kristen. Lalu mungkin orang ngomong, ya itu kan orang Kristen makanya ngomong begitu. Nah sekarang kita langsung lihat dari Hindunya, bagaimana pandangan mereka tentang yoga. Langsung dari sumbernya. Yoga merupakan ajaran terpenting dalam agama Hindu. Dalam sejarah agama Hindu telah ditemui istilah Yogiswara dalam peradaban Praweda, yaitu dalam peradaban Harappa. Yoga tidak semata-mata dipandang sebagai sebuah olahraga. Perhatikan ya, menurut orang Hindu yang merupakan ya cikal bakalnya yoga, mereka mengatakan yoga tidak semata-mata dipandang sebagai sebuah olahraga seperti umumnya. Tetapi ada prinsip-prinsip dasar yang menyangkut metafisik, etika, psikologi, spiritual, dan anatomi yang perlu kita ketahui. Nah, yang jadi sumber yoganya saja sudah ngomong, yoga tidak semata-mata sebagai olahraga yang umum, tapi di sana ada berkaitan dengan masalah jiwa, masalah spiritual. Ya, lanjut lagi dari webnya yogaindonesia.org. Ya, berarti ini langsung dari sumber yang terpercaya dari yoga sendiri ya. Apa yang mereka katakan? Yoga yang seringkali diidentikan sebagai olahraga dengan multi manfaat, katanya bisa badan lebih sehat, pikiran lebih tenang, dan sebagainya. Sebenarnya, menurut yoga sendiri, sebenarnya merupakan praktek kuno yang menekankan pada aspek meditasi. Gerakan-gerakan yoga yang bervariasi dan dilakukan sambil mengatur nafas bukanlah sekedar rangkaian kegiatan olahraga. Perhatikan ya. Terutama yang seringkali ngomong itu cuma olahraga kok. Ini dari sumber yoganya ngomong, gerakan itu bukan sekedar rangkaian kegiatan olahraga, melainkan juga sarana menyelaraskan aktivitas tubuh dan pikiran melalui sebuah kegiatan mental yang teratur. Artinya ada aspek spiritualnya di sini. Tanpa menyertakan aspek meditasinya, yoga mungkin masih bisa menjadi sarana olahraga. Namun, manfaat yang sesungguhnya tidak akan bisa dirasakan secara maksimal. Ya. Nah, jadi dari sumber-sumber Hindu, dari sumber-sumber yoga sendiri mengatakan bahwa yoga bukan olahraga biasa. Di sana terkait dengan masalah spiritual. Jelas sekali ya. Lalu mungkin ada yang mengatakan, "Duh, tapi kan aku tidak peduli lah masalah spiritualnya lah. Aku tidak peduli. Yang penting aku olahragain saja." Nah, sekarang kita lihat ya. Menurut Pak Yakub Trihandoko, memang ada satu jenis yoga yang dianggap paling aman karena hanya mengajarkan latihan-latihan fisik. Yoga ini disebut sebagai Hatha Yoga. Nah, orang-orang yang seringkali mengatakan yoga tidak apa-apa, kan cuma latihan fisik aja, cuma olahraga biasa. Itulah yang namanya Hatha Yoga. Sekarang pertanyaannya, apakah benar Hatha Yoga itu benar-benar paling aman? Benar-benar cuma olahraga biasa yang tidak berkaitan dengan spiritisme, yang tidak ada unsur spiritualitasnya. Apakah benar Hatha Yoga hanya olahraga fisik biasa? Nah, sekarang kita akan lihat. Yang dianggap paling aman sendiri pun apakah benar-benar aman? Di dalam Hatha Yoga itu ada 3 unsur. Yang pertama adalah unsur meditasi. Jadi di dalam Hatha Yoga itu ada unsur meditasi. Yang kedua ada unsur asana. Asana itu masalah gerakan-gerakannya ya. Lalu ada unsur pranayama. Pranayama itu masalah olah nafas. Ya. Jadi di dalam Hatha Yoga yang dianggap paling aman itu ada 3 unsur ini. Meditasi, ada unsur asana itu gerakan-gerakannya, dan ada unsur pranayama yaitu olah nafasnya. Nah sekarang kita lihat apakah 3 unsur dalam Hatha Yoga yang dianggap paling aman itu
yang dianggap olahraga biasa itu adalah benar-benar aman. Tentang meditasinya bagaimana? Meditasi yoga itu sangat berbeda dengan meditasi Kristen. Meditasi yoga itu adalah proses mengosongkan pikiran. Jadi orang berdiam diri secara pasif dan dia tidak mau pikir apapun, ya. Dia ingin kosongkan pikirannya. Ya, itulah meditasinya yoga. Sedangkan meditasi kita atau meditasi Kristen sangat bertolak belakang. Meditasi Kristen justru adalah proses menggumulkan kehendak Tuhan menggunakan akal budi. Kita aktif, kita memikirkan kehendak Tuhan, kita menggumulkan kehendak Tuhan. Di dalam Roma 12 ayat 2, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Dalam Mazmur 1 ayat 1, berbahagialah orang, dan seterusnya, yang merenungkan firman itu siang dan malam. Sangat berbeda. Meditasi yoga itu proses mengosongkan pikiran. Kalau meditasi Kristen justru proses di mana pikiran kita ditransformasikan oleh kebenaran. Di dalam yoga, pikirannya pasif. Dalam Kristen, waktu meditasi justru aktif. Bergumul dengan Tuhan, Tuhan apa kehendakmu, apa maksudmu, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi meditasinya sudah jauh berbeda, hitam dan putih. Nah, meditasi ini sebagai salah satu unsur dari hatha yoga tadi. Oke lah, mungkin orang mengatakan, aku tidak peduli meditasinya kok. Aku cuma mau asananya saja. Aku cuma mau gerakan-gerakannya saja kok. Aku tidak ikut meditasinya kok. Oke, sekarang kita lihat asana di dalam hatha yoga. Gerakan-gerakan di dalam hatha yoga. Kembali kepada pandangan Pendeta Yakub Trihandoko. Membicarakan asana dalam yoga, yaitu gerakan-gerakan tubuh dalam yoga. Beliau mengatakan posisi tubuh yang sudah diatur sedemikian rupa, yaitu asana itu, juga bertujuan untuk memanipulasi kesadaran. Itu bukan gerakan biasa. Itu gerakan yang bertujuan memanipulasi kesadaran. Masing-masing posisi tubuh memiliki filosofi dan tujuan tersendiri. Tujuan ini lebih ke arah psikologis atau spiritual daripada fisik. Makanya gerakan-gerakan yoga itu kan bukan bukan gerakan-gerakan apa ya, seperti olahraga-olahraga umum ya. Tapi ada gerakan-gerakan tersendiri dan itu punya tujuan filosofinya ya, lebih ke arah psikologis atau spiritual daripada secara fisik. Nah, ini perlu dibukakan nih supaya orang kemudian tidak mengatakan, oh cuma aku mau gerakan-gerakannya aja. Gerakannya sekalipun itu bukan gerakan biasa. Ya. Lalu pandangan dari seorang yang namanya Laurette Willis. Siapa dia? Laurette Willis ini adalah mantan praktisi yoga selama 22 tahun. Jadi orang yang namanya Laurette Willis ini sudah ikut yoga aktif selama 22 tahun. Hanya kemudian dia bertobat. Apa yang dia katakan? Yoga mengandung postur-postur atau posisi tubuh yang dirancang untuk ditujukan bagi 330 juta dewa-dewi Hindu. Demikian juga postur tubuh dalam yoga atau asana itu, semua posisi itu berfungsi sebagai penyembahan kepada dewa-dewi. Yang ngomong ini adalah bukan orang yang kemarin sore loh. Orang yang sudah 22 tahun berkecimpung dalam yoga. Dan mengatakan semua gerakan, asana, posisi tubuh itu berfungsi sebagai penyembahan kepada dewa-dewi. Jika Anda melakukan postur-postur tertentu, teknik bernafas, dan meditasi, maka Anda akan diterima oleh dewa-dewi. Ini benar-benar berbahaya. Yang ngomong bukan saya yang tidak pernah ikut yoga ya. Yang ngomong ini orang yang sudah berkecimpung di dalam dunia yoga 22 tahun dan kemudian dia bertobat. Dia kasih tahu kepada kita, itu gerakan-gerakannya, asananya, olah tubuhnya adalah penyembahan kepada dewa dewi. Apakah masih tidak mau tahu? Wah, gimana ya?
Sekarang dari langsung kembali ke sumber Hindunya atau sumber yoganya. Kalau tadi kan dari pendeta, dari mantan praktisi yoga. Sekarang kita lihat langsung dari sumber yoganya. Dari Blogspot ya, Padma Yowana mengatakan dalam tataran spiritual, asana yaitu olah tubuh yoga itu merupakan pijakan sebelum melakukan disiplin yoga yang lain. Karena antara asana dan dengan tahapan yoga lainnya merupakan satu sistem. Artinya tidak bisa dipisahkan. Jadi orang yang mengatakan, kan aku cuma mau gerakannya. Loh, yang punya yoga sendiri sudah ngomong, itu gerakan-gerakannya adalah tahap awal yang tidak bisa dipisahkan dari satu sistem yoga yang merupakan jalan keselamatan dalam Hinduisme itu. Imada Sunetra di dalam eh, artikel Laya Yoga mengatakan begini, Hatha Yoga, yaitu olahraga itu ya, olahraga yoga itu, berpengaruh atas badan jasmani dengan menggunakan disiplin jasmani sebagai alat untuk menggunakan kemampuan rohaniahnya. Jadi bukan semata-mata aspek jasmani ya, tapi ada unsur spiritualismenya. Jalannya pernafasan dikendalikan dan sikap-sikap badan yang sukar-sukar dibuat latihan supaya apa? Seperti seekor kuda yang diajari menurut perintah penunggangnya. Dalam hal ini penunggangnya adalah Atman. Jadi mengapa sih gerakannya sangat sulit itu? Itu ada maksudnya. Terkait dengan spiritisme di dalamnya. Dan ini yang banyak tidak disadari ya. Lalu ngomong, ini cuma gerakan biasa kok. Bagaimana bisa kita ngomong itu gerakan biasa, sedangkan yang punya yoga sendiri ngomong itu bukan gerakan biasa. Kecuali hanya yang bebal saja ya, masih ngotot itu gerakan biasa ya. Loh, yang punya yoga aja ngomong nggak biasa kok ya. Dari Padma Yohana lagi, sekarang bicara pranayama. Tadi bicara meditasinya, sudah beda, sangat beda. Bicara asana atau gerakannya, ternyata bukan gerakan olahraga biasa. Ada unsur spiritismenya di sana. Lalu yang ketiga, olah nafas atau pranayama. Bagaimana? Menurut sumber yoga, pranayama hendaknya jangan dianggap sebagai latihan-latihan pernafasan belaka. Pranayama, olah nafas dalam yoga, bukan olah nafas biasa yang diarahkan pada masuknya oksigen tambahan ke dalam paru-paru. Meskipun tentu saja ini merupakan aspek yang sangat bermanfaat. Tapi lebih daripada itu, dalam pandangan yoga, pranayama merupakan persembahan berupa nafas kepada sang pemberi nafas. Apa tidak mengerikan ini? Menurut sumber yoga, olah nafas dalam yoga itu persembahan kepada dewa-dewinya. Ngeri loh. Kalau orang Kristen masih ngotot, wah, nggak apa-apa lah olah nafas, ikut yoga, ambil nafas, buang nafas. Loh, dari sumber yoganya ngomong itu dilakukan sebagai persembahan kepada dewa-dewinya loh. Apa masih tidak mau tahu? Ini repot kalau begitu ya. Bila nafas dikeluarkan, itulah recaka, jenis pranayama yang pertama. Bila nafas ditarik, ini yang kedua, yang disebut sebagai puraka. Bila ia ditahan, ini merupakan jenis yang ketiga, yang disebut kumbhaka. Lihat, ini bukan yang biasa loh. Kumbhaka merupakan penyimpanan atau penahanan nafas yang dapat meningkatkan periode kehidupan. Ia memperbesar kekuatan spiritual batin, keberanian, dan vitalitas. Bila menahan nafas selama 1 menit, 1 menit ini ditambahkan pada jangka waktu kehidupan. Para yogi, yaitu para praktisi yoga, dengan penarikan nafas pada Brahmarandra, puncak kepala, dan dengan menjaganya tetap di sana, mampu mengalahkan dewa Yama atau dewa kematian dan dapat menaklukkan kematian. Ajarannya kan seperti ini. Olah nafas dalam yoga dipercaya
itu bisa memperpanjang usia, mengalahkan dewa kematian. Apakah yang ikut juga masih mau ngomong itu olah nafas biasa? Waktu olah nafas, itu sebenarnya sedang memberikan persembahan kepada dewa, dewi, dan pada waktu itu bisa mengalahkan dewa kematian. Masihkah akan menganggap bahwa yoga itu olah nafasnya masih olah nafas biasa? Dari seorang namanya Swami Sivananda dalam bukunya The Science of Pranayama mengatakan begini. Pranayama merupakan cara di mana seorang yogi atau seorang praktisi yoga mencoba menyadari tubuhnya yang kecil dengan seluruh kehidupan kosmos dan mencoba mencapai kesempurnaan dengan mendapatkan seluruh kekuatan semesta. Ya, jadi itu kita lihat ya, baik dari meditasi, kita ulang ya, yang dianggap paling aman dari yoga kan hatha yoga, olahraganya. Nah, di dalam olahraganya kan ada tiga unsur. Ada meditasi, ada asana, gerak tubuh, dan ada pranayama, yaitu olah nafas. Kita sudah bedah satu persatu. Meditasinya jelas berbeda, ya, mengosongkan pikiran. Asananya jelas baik kesaksian mantan yoga maupun dari yoga sendiri mengatakan itu bukan gerakan biasa. Dari olah nafasnya, bahkan dari sumber yoga mengatakan itu adalah persembahan kepada dewa-dewi. Jadi apa yang kita simpulkan, tidak ada yang aman dalam yang disebut paling aman dalam yoga itu hatha yoga. Hatha yoga atau olahraga, gerak tubuh itu sendiri pun kita sudah lihat itu sangat bertentangan dengan iman Kristen. Ya. Lauret Willis, ya, yoga dan Hinduisme tidak dapat dipisahkan satu sama lain, tidak bisa dipisahkan. David Fetko, peneliti yoga, latihan fisik yoga tidak mungkin dipisahkan dari metafisika timur yang melandasinya. Asana dan pranayama merupakan bagian integral dari keseluruhan yoga. Artinya begini loh, kita nggak bisa lagi ngomong, oh aku mau itu kok cuma mau gerakannya, kok aku nggak pedulikan apa-apanya. Nggak bisa, ya. Kecuali sekali lagi ya, kecuali hatinya sudah keras, sudah bebal, ya sudah dikasih tahu, masih nggak mau tahu ya, begitu. Bahkan dari sumber yoganya lagi, bagi praktisi Raja Yoga, praktek hatha, japa, mantra, kundalini, dan lain sebagainya, bukanlah sesuatu yang terpisah. Ya, jadi yoga itu tidak bisa terpisah dari praktek yang lainnya. Sebagaimana praktek sholat tidak pernah memisahkan antara bacaan dan doa-doa dengan gerakan-gerakannya, semuanya sakral. Orang Muslim sholat antara bacaan dan gerakan tubuhnya itu menyatu. Seperti itulah yoga antara gerakan tubuhnya dan tujuan dari gerakannya yang tertuju pada dewa-dewi itu menyatu, tidak bisa dipisahkan. Ya, yang ngomong ini orang dari sumber Hindu sendiri ya, sumber yoga sendiri. Ada pula yang membedakan yoga dengan meditasi. Yoga dianggapnya bercirikan gerakan-gerakan fisik semacam senam lantai, sedangkan meditasi dianggap sebuah disiplin yang berdiri sendiri, yang berbeda dengan yoga. Namun dapat dijelaskan bahwa yoga merupakan satu usaha sistematis untuk mengendalikan pikiran dan mencapai kesempurnaan. Artinya gerakan yoga dan tujuannya yaitu mencapai kesempurnaan, di mana di sana ada spiritismenya, itu tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu, John MacArthur mengatakan begini, mengapa orang Kristen ingin meminjam ungkapan dari agama palsu, dari panteisme? Tuhan adalah segalanya, Anda adalah Tuhan, semuanya adalah Tuhan. Ketika kita percaya hanya ada satu Allah yang benar, mengapa kita perlu mengimpor itu? Maksudnya mengimpor yoga masuk ke Kristenan kita. Jika Anda ingin berolahraga, olahraga. Tapi mengapa meminjam istilah yang telah menjadi bagian dari agama palsu selama berabad-abad?
Maksudnya panteisme itu, saudara ya. Kita orang Kristen olahraga, tapi mengapa harus, pokoknya harus yoga? Kan begitu. Tidak masuk akal begitu, saudara ya. Dari Albert Mohler, seorang ketua dari satu seminari, mengatakan begini, setiap umat Kristen yang mempraktekkan yoga tidak mampu melihat apa yang yoga sampaikan dan juga gagal melihat kontradiksi antara komitmen Kristen mereka dan melakukan yoga. Jadi menurut Mohler, yang tetap ngotot ikut yoga itu gagal melihat kontradiksi antara iman Kristen dan yoga. Banyak orang yang menulis pada saya dan mengatakan bahwa mereka hanya melakukan latihan-latihan dan membatalkan mistik yoga maupun meditasinya. Tanggapan saya sangat sederhana. Jangan lakukan yoga. Jadi ketua STT ini pun mendapat banyak itu ya pesan ya. Tidak apa-apa lah Pak, kami cuma apa gerakan-gerakan saja kok. Kami membuang semua mistiknya. Tapi dia tetap mengatakan jangan lakukan. Karena itu tidak bisa dipisahkan. Ya. Jadi apakah yoga termasuk okultisme? Jawaban saya adalah ya. Karena itu bukan olahraga biasa, tapi berkaitan dengan penyembahan dewa-dewi. Dan jelas itu bukan ajaran Alkitab. Lalu bagaimana dengan Tai Chi? Yoga dan Tai Chi itu 11-12. Mirip. Ya, sekali lagi ya. Yoga dan Tai Chi itu 11-12. Mirip. Filosofinya mirip panteisme. Gerakan-gerakannya juga punya tujuan spiritual yang tidak bisa terpisahkan. Jadi kalau saya mengatakan yoga itu bertentangan dengan iman Kristen, maka itu berlaku juga untuk Tai Chi. Meskipun di jemaat masih ada beberapa yang ikut itu ya. Tapi saya kok yakin ya, ya kalau itu diteruskan ikut, pasti kerohaniannya tidak bertumbuh itu. Karena prakteknya itu jelas bertentangan dengan iman Kristen ya. Karena baik gerakan yoga maupun Tai Chi itu sekali lagi tidak bisa dipisahkan dengan spiritismenya panteisme. Entah kita sadar, tidak sadar, entah kita pikirkan atau tidak pikirkan, kita sudah masuk ke situ. Maka jangan ya, jangan. Oke, ada yang mau menanggapi tentang yoga? Oke, kita lanjut ya. Pertanyaan nomor 6. Apakah Katolik bisa dikatakan seiman ya dengan kita Protestan? Mengingat banyak sekali penyimpangan di sana yang sama sekali tidak menjunjung tinggi Alkitab sebagai firman Tuhan. Menyepelekan penebusan Kristus karena mereka harus ke purgatori dulu. Dan masih banyak penyimpangan yang lain termasuk Mariologi dan infalibilitas paus dan lain-lain. Apakah GPMI menerima pernikahan pasangan Kristen dan Katolik? Terima kasih. Nah, tentang cara memandang Katolik, itu memang Protestan tidak seragam ya. Bahkan dalam kelompok Reform pun itu tidak seragam. Kalau saudara mendengar beberapa pendeta dari GRII, saya tidak mengatakan semua ya, tapi ada beberapa, baik di dalam tulisannya di Facebook maupun dalam podcast, mereka mengatakan ya Katolik itu bukan bidah, bukan sesat. Ya artinya masih saudara seiman begitu. Karena bagi mereka Tritunggalnya sama kok. Yesusnya sama kok. Meskipun mereka yang mengatakan Katolik bukan sesat, bukan bidat, juga mengakui memang banyak perbedaan. Tapi tidak tergolong bidat, tidak tergolong sesat. Sehingga masih saudara seiman. Tapi tidak semua orang yang mengaku reform punya pandangan seperti beberapa pendeta GRI ini, saudara ya. Termasuk saya. Nah, apa yang membedakan adalah tentang standar yang dipakai. Kalau bagi mereka yang menganggap Katolik itu bukan bidat, bukan sesat, masih sebagai saudara seiman, hanya berpatokan pada dua hal yang penting, yaitu Tritunggalnya sama, keilahian Yesusnya sama.
Tapi bagi saya tidak cukup itu. Ada 4 hal yang tidak boleh dilanggar, yaitu tentang Allah Tritunggal, tentang keilahian Yesus, tentang sola scriptura, dan sola fide. Mengapa 4 ini tidak boleh dilanggar? Karena 4 ini terkait satu dengan yang lainnya. Oke lah, Katolik Tritunggalnya sama dengan kita. Keilahian Yesusnya sama dengan kita. Tapi sola scripturanya sangat berbeda. Mereka bahkan terang benderang menolak sola scriptura. Mereka dengan terang benderang secara eksplisit mengajarkan sola scriptura itu ditentang, ditolak oleh mereka. Karena bagi mereka, Alkitab bukan satu-satunya otoritas. Bagi mereka, tradisi gereja, keputusan magisterium gereja itu sejajar dengan Alkitab. Maka waktu itu pernah ada ajaran infallibility of the apa uh, Pope, ya, bahwa Paus tidak bisa salah dalam keputusannya. Kata-kata Paus tidak bisa salah dalam keputusannya. Itu kan mengerikan sekali. Nah, disinilah perbedaannya. Nah, mengapa sih kalau orang menolak sola scriptura itu sudah tergolong sesat? Sudah bisa bayangkan kan? Munculnya penyimpangan-penyimpangan di dalam Roma Katolik. Itu karena tidak sola scriptura. Mengapa mereka ada doktrin Maria itu perawan suci? Mengapa mereka ada doktrin doa kepada Maria? Tidak ada dasar Alkitabnya sama sekali. Lalu dari mana? Ya dari keputusan-keputusan gereja, dari sidang-sidang gereja, dari tradisi-tradisi gereja yang disejajarkan dengan Alkitab, bahkan bukan hanya sejajar loh. Di dalam prakteknya kita menjumpai Alkitab di bawah magisterium, Alkitab di bawah tradisinya mereka. Lalu bagaimana ketika mereka menolak sola scriptura dan masih mengatakan tidak bidat, tidak sesat? Padahal akibat dari penolakan sola scriptura menimbulkan pengajaran-pengajaran yang luar biasa menjadi berhala. Allah memberikan Alkitab sebagai wahyu khusus. Maka kelompok atau orang yang menempatkan Alkitab wahyu khusus berada di bawah keputusan sidang gereja, di bawah tradisi gereja, apakah masih dianggap sebagai tidak sesat dan tidak bidat? Tidak bisa tidak. Sola Scriptura harus menjadi elemen dasar untuk menentukan apakah kelompok itu sesat atau tidak. Ya. Termasuk sola fide. Memang Tritunggal sama, keilahian Yesus sama, tapi bicara keselamatan antara Katolik dan Protestan sangat berbeda. Di Katolik jelas diajarkan keselamatan itu bukan hanya karena iman, tetapi juga melibatkan perbuatan, melibatkan ketaatan. Karena itu diajarkan kalau orang tidak dibaptis dalam gereja Katolik tidak selamat. Baptisan itu menyelamatkan bagi mereka. Baptisan itu membawa orang masuk ke dalam kerajaan Allah. Itu kan perbuatan baptisan itu, ketaatan itu. Mereka mengajarkan ada dosa besar. Meskipun sudah Katolik, tapi kalau melakukan dosa besar, dia bisa kehilangan keselamatan. Berarti keselamatannya juga tergantung pada perbuatan dan ketaatannya dia. Belum lagi doktrin purgatori tadi yang disinggung ya. Itu jelas menghina penebusan Yesus. Yesus di sana sudah mengatakan sudah selesai kok. Untuk apa lagi ada purgatori? Berarti menganggap penebusan Yesus belum selesai. Karena itulah sola fide tidak bisa diremehkan. Orang atau kelompok atau gereja yang menentang sola fide, yang mengajarkan keselamatan karena iman ditambah perbuatan atau ketaatan, itu harus dianggap sesat. Bukan saya ngomong loh, tapi Rasul Paulus ya. Coba perhatikan. Dalam Galatia 1 ayat 8 dan 9. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi,
Ditekankan berarti ya. Jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Kata terkutuk ini bukan kata yang main-main, saudara ya. Galatia 1 ayat 8 dan 9 itu Paulus sangat menekankan Injil yang sejati. Paulus sudah mengajarkan jemaat, Injil yang sejati adalah sola fide. Kita dibenarkan hanya melalui iman saja kepada Yesus saja. Nah, pada waktu itu ada guru-guru yang masuk ke dalam gereja lalu mengajarkan, iman harus, tapi sunat juga harus. Iman harus, tapi ketaatan juga harus. Maka Paulus mengatakan itu Injil yang berbeda. Yaitu iman plus ketaatan. Dan Paulus mengatakan yang mengajar seperti itu, maka terkutuklah dia. Artinya apa? Sola fide tidak bisa dipermainkan, tidak bisa dikompromikan. Hanya iman, dengan iman ditambah ketaatan dua hal yang berbeda. Bukan mirip, itu sangat berbeda. Jadi jelas kembali lagi ke Katolik ya. Katolik sangat mengecam sola fide. Sangat mengecam sola fide. Mereka tetap iman ditambah perbuatan atau ketaatan. Kalau Paulus ngomong yang ngajarkan iman ditambah ketaatan itu terkutuk, bagaimana bisa kita masih menganggap yang Katolik itu sebagai yang seiman dengan kita? Paulus aja ngomong terkutuklah dia. Nah, saya nggak ngerti ya. Rekan-rekan dari yang menganggap itu sebagai saudara seiman ya. Mungkin lupa akan Galatia 1 itu tadi ya. Yang Paulus ngomong terkutuklah itu ya. Jadi itu pandangan saya ya tentang memandang Katolik ya. Jelas tidak seiman dengan kita karena sola scripturanya sudah diobrak-abrik sama mereka, sola fide ini dikecam habis-habisan oleh mereka. Dan jelas Injil yang ada dalam mereka itu terkategori Injil yang lain karena iman ditambah ketaatan itu Injil yang lain menurut Paulus tadi. Nah, sekarang bagaimana pernikahannya? Jelas kita tidak bisa menikahkan yang masih Katolik dengan yang sudah Kristen. Tidak bisa. Tetapi misalnya ada orang Katolik menikah, lalu kita terima, tentunya nanti ikut katekisasi dan sebagainya, keanggotaan gereja kita, kita terima, dan tidak perlu menikah lagi. Ya, mengerti ya? Jadi untuk menikahkan, kita tidak. Tapi untuk menerima, artinya kalau orang itu latar belakang Katolik bahkan diberkati di gereja Katolik pernikahannya. Kalau masuk ke kita setelah ada proses-proses keanggotaan yang dilewati, maka kita terima tanpa perlu menikahkan kembali. Karena pernikahan sakramen, saudara ya. Pernikahan itu bukan sakramen. Oke, bisa di-record lagi. Oke, kita masuk pertanyaan ketujuh. Apa hubungannya pohon Natal dengan hari Natal? Kenapa setiap tahun Natal dirayakan selalu dipasang pohon Natal? Apakah ada makna teologis untuk iman kita? Mohon penjelasannya, Musa. Terima kasih. Dalam Alkitab tidak ada pohon Natal. Di dalam Alkitab tidak ada perintah pasang pohon Natal. Kalau begitu kita tidak boleh pasang pohon Natal dong. Tapi ingat di dalam Alkitab juga tidak ada larangan pasang pohon Natal. Karena Alkitab tidak memerintahkan dan tidak melarang, berarti kita menganggapnya sebagai tradisi. Tapi sebagai tradisi pun itu harus punya makna. Nah, kita akan lihat sedikit tentang makna pohon Natal yang ada dalam sejarah ya. Tradisi penggunaan pohon pinus dalam perayaan Natal bermula di Jerman pada abad yang ke-7. Awalnya pohon ini digunakan dalam ritual kaum pagan. Memang awalnya ya pohon pinus itu dipakai dalam ritualnya orang-orang kafir ya. Namun seorang penginjil bernama Santo Bonifacius mengubah maknanya menjadi simbol Kristen
untuk merayakan kelahiran Yesus. Pohonnya sama, tapi itu dibuat semacam sebagai tandingan, saudara. Bukan untuk mengikuti mereka, tapi untuk sebagai tandingan terhadap kekafiran yang ada pada waktu itu. Bahkan Martin Luther kemudian menambahkan lilin pada pohon Natal sebagai simbol cahaya Kristus. Memang ada orang kafir yang pakai pohon itu, tapi bukan berarti kalau orang Kristen pakai pohon itu menjadi sama dengan mereka, tidak. Tapi itu menjadi sebagai saingan atau dimaknai secara baru. Itu sebagai semacam jembatan juga ya untuk pemberitaan Injil sebenarnya. Selain itu, bentuk segitiga pohon Natal sering dihubungkan dengan Allah Tritunggal. Ini yang jarang kita temui maknanya ya. Pohon Natal kan ya ada semacam bentuk segitiganya ya. Nah, kalau kita belajar Tritunggal kan ada segitiga itu ya. Bapa, Anak, Roh Kudus. Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Tapi Bapa bukan Anak bukan Roh, Roh bukan Bapa. Itu kan segitiga begitu. Ya, jadi itu ada maknanya di sana ya. Ada Tritunggal, ada karya Tritunggal di dalam Natal. Proses menebang pohon, mendirikannya, dan menghiasinya melambangkan kematian dan kebangkitan Yesus dari kerendahan hati hingga kemuliaannya. Jadi makna yang mungkin kita juga jarang dapatkan ya, bahwa pohon Natal yang didirikan itu ada makna tentang Yesus yang sudah datang, mati, direndahkan, dan kemudian dia dimuliakan. Ya. Lalu kemudian makna pohon Natal dari pohon cemara itu juga sebagai lambang kehidupan dan harapan. Kenapa? Karena pohon itu tetap tumbuh subur dan hijau di segala musim. Jadi pohon Natal itu melambangkan Yesus sebagai sumber kehidupan dan harapan. Apapun musim hidup kita, kita percaya di dalam Yesus selalu ada harapan. Ya, makna yang bagus ya. Selain itu, pohon Natal juga tidak akan rusak meski tertimpa salju di musim dingin. Itu juga dapat diibaratkan seperti kasih sayang Tuhan Yesus kepada umatnya yang tidak pernah berhenti dan berubah hingga kapanpun. Jadi pohon Natal juga punya makna tentang kasih Yesus yang berlangsung selama-lamanya bagi umatnya. Ya, jadi pohon Natal bukan sekedar pohon ya, tapi bisa dimaknai dengan sangat indah sekali. Bentuk segitiganya kita mengingat akan karya Tritunggal dalam Natal, lalu tentang pohonnya, tentang menghiasinya, kita mengingat Yesus yang datang, yang direndahkan, mati dan dibangkitkan. Lalu dari pohonnya kita mengingat akan cinta kasih yang kekal, akan adanya harapan dan kehidupan yang ada dalam diri Yesus. Nah, selama kita bisa memandang makna-makna tersembunyi dari pohon Natal itu akan memberkati kita tentunya ya. Ya. Tapi apakah wajib? Jawabannya tidak sebenarnya. Karena Alkitab tidak memerintahkan ya dan tidak melarang berarti itu tidak wajib. Boleh ada dan boleh tidak ada. Jangan sampai gara-gara pohon Natal jadi ribut ya di gereja. Menganggap Natalnya tidak sah karena ada pohon Natal, tidak begitu. Yang namanya tradisi itu boleh ada, boleh tidak ada. Ya, ada pohon Natal, baik, tidak ada juga tidak apa-apa ya. Oke, itu tentang pohon Natal. Ada yang mau tanggapi? Kita lanjut, waktu terus berjalan. Pertanyaan nomor 8, kita masih di tengah perjalanan ini. Shalom Musa, benarkah Yesus lahir pada tanggal 25 Desember? Benarkah Yesus lahirnya pada tanggal 25? Kalau saudara mengikuti penelitiannya Pak Bambang Nursena, maka menurut Pak Bambang Nursena, dia bisa menjelaskan demikian rupa bahwa akhirnya ketemunya memang 25 Desember. Tetapi hal itu sudah dibantah oleh Pendeta Budi Asali, saudara ya. Karena ketika membahasnya pun Pak Bambang masih juga menggunakan kira-kira. Dan ada beberapa poin yang bisa dibantah ya, yang tidak sesuai dengan kebenaran ya. Sekarang, mungkinkah Yesus lahir pada tanggal 25 Desember? Kita lihat Lukas dulu ya. Lukas 28. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Jadi pada waktu Yesus dilahirkan, itu di padang
ada gembala-gembala yang menjaga ternaknya pada waktu malam. Oke ya. Cluenya di situ ya. Jadi pada waktu malam ada gembala-gembala yang menjaga dombanya. Lalu sekarang kita lihat faktanya. Faktanya bulan Desember harusnya adalah musim dingin di Israel. Ya. Bulan Desember adalah musim dingin di Israel. Kalau Desember adalah musim dingin di Israel, pasti tidak cocok dengan gembala-gembala yang pada malam menjaga ternaknya. Gak mungkin sanggup, saudara. Karena kalau dingin, dingin luar biasa di Padang itu ya. Sangat dingin luar biasa tuh. Artinya begini loh. Selama musim dingin di Israel, maka tidak ada gembala yang menjaga kawanan ternak pada waktu malam. Dan ternyata bulan Desember itu adalah musim dingin. Sehingga tidak mungkin ada gembala yang menjaga ternaknya. Sehingga kalau dikatakan bahwa pada waktu Yesus lahir, gembala-gembala pada waktu malam menjaga dombanya, maka bisa dipastikan Yesus lahirnya pasti bukan bulan Desember. Karena bulan Desember itu musim dingin. Dan kalau musim dingin harusnya tidak ada gembala. Tapi faktanya, waktu Yesus lahir, gembalanya jaga malam-malam. Berarti itu tidak mungkin terjadi pada bulan Desember. Sudah bisa disimpulkan ya, berarti Yesus memang lahir tidak mungkin di tanggal 25 Desember. Lalu mengapa kita orang Kristen kok merayakannya pada tanggal 25 Desember? Sebenarnya, saudara ya, jangankan tanggalnya, tahun pastinya saja itu masih berupa dugaan, saudara. Karena memang tidak diketahui dengan pasti tahun berapa secara pasti. Kalau tahunnya aja tidak ada kepastian, apalagi bulan dan tanggalnya, saudara. Ya. Lalu kenapa kok 25 Desember? Ini dari Ensiklopedia Britannica. Dalam ensiklopedia itu dikatakan begini, alasan mengapa Natal sampai dirayakan pada tanggal 25 Desember tetap tidak pasti. Artinya ada banyak pandangan mengapa tanggal 25 Desember dirayakannya Natal. Tetapi paling mungkin alasannya adalah bahwa orang-orang Kristen mula-mula ingin tanggal itu bertepatan dengan hari raya kafir Romawi yang menandai hari lahir dari matahari yang tak terkalahkan. Hari raya ini merayakan titik balik matahari pada musim dingin, di mana siang hari kembali memanjang dan matahari mulai naik lebih tinggi di langit. Jadi kebiasaan yang bersifat tradisional yang berhubungan dengan Natal telah berkembang dari beberapa sumber sebagai suatu akibat dari bertepatannya perayaan kelahiran Yesus dengan perayaan kafir yang berhubungan dengan pertanian dan matahari pada pertengahan musim dingin. Tanggal 25 Desember juga dianggap sebagai hari kelahiran dari dewa misterius bangsa Iran yang bernama Mitra, sang surya kebenaran. Sorry. Jadi dari sekian banyak kemungkinannya yang paling dekat adalah mengapa 25 Desember dipakai itu karena bertepatan dengan perayaan kafir. Ya, ada perayaan Sang Surya Kebenaran, yaitu salah satu dewa bangsa Iran pada waktu itu, atau tadi itu ya berkenaan dengan kekafiran yang lain. Ya, kalau begitu, apakah berarti kita orang Kristen nyembah kekafiran? Oh tidak, jangan disimpulkan begitu. Tentu ada tujuannya. Mengapakah dipakai tanggal 25 Desember yang yang berkaitan dengan acaranya orang-orang kafir? Tentu ada tujuannya. Kira-kira apa tujuannya? Di tengah banyak orang kafir yang merayakan dewa mereka, orang Kristen di tanggal yang sama merayakan Kristus.
Tujuannya kira-kira apa? Apakah ingin menyamakan Yesus dengan dewa? Tentu tidak. Apakah ingin membaurkan Kristus dengan kekafiran? Tentu tidak. Lalu apa tujuannya? Kita lihat satu pendapat dari Pak Herlianto. Pada tahun 274, di Roma dimulai perayaan hari kelahiran matahari pada tanggal 25 Desember sebagai penutup festival Saturnalia 17 sampai 24 Desember. Karena di akhir musim salju, matahari mulai menampakkan sinarnya pada hari itu. Menghadapi perayaan kafir itu, umat Kristen umumnya meninggalkannya dan tidak lagi mengikuti upacara itu. Namun, dengan adanya kristenisasi massal di masa Konstantin, Konstantin ini adalah orang yang bertobat dan pada waktu menjadi kaisar, dia mengkristenkan semua orang di wilayah kekuasaannya. Dengan adanya kristenisasi massal di masa Konstantin, banyak orang Kristen Roma masih merayakannya, sekalipun sudah mengikuti agama Kristen. Kenyataan ini mendorong pimpinan gereja di Roma mengganti hari perayaan kelahiran matahari itu menjadi perayaan kelahiran matahari kebenaran. Dengan maksud mengalihkan umat Kristen dari ibadah kafir pada tanggal itu dan kemudian menggantinya menjadi perayaan Natal. Pada tahun 336, perayaan Natal mulai dirayakan pada tanggal 25 Desember. Ketentuan ini diresmikan Kaisar Konstantin yang saat itu dijadikan lambang Raja Kristen. Perayaan Natal kemudian dirayakan di Antioquia, Konstantinopel, dan Alexandria, kemudian menyebar ke tempat-tempat lain. Ya, inilah tujuannya. Memang banyak orang sudah jadi Kristen, Kristenisasi. Ngerti nggak ngerti, pokoknya jadi Kristen. Kira-kira begitu ya. Karena kaisarnya Kristen, mengharuskan orang-orang di wilayah kekuasaannya Kristen. Maka banyak orang yang menjadi Kristen tanpa ngerti mengapa jadi Kristen. Nah, kebanyakan mereka, meskipun agamanya Kristen, tapi masih mengikuti perayaan-perayaan kafir di tanggal 25 Desember. Maka pimpinan gereja berinisiatif, wah, nggak boleh begini. Maka idenya adalah merayakan Natal di tanggal yang sama dengan perayaan kafir itu dengan tujuan apa? Supaya orang Kristennya tidak lagi ke sana. Tidak lagi ke perayaan kafir, tapi ke perayaan Kristen, yaitu perayaan Natal itu. Jadi maksudnya bukan membaurkan dengan kekafiran, tapi memisahkan di tanggal yang sama supaya orang Kristen benar-benar tidak kembali lagi pada kekafiran itu. Yaitu tujuannya ya. Kenapa di 25 Desember itu pas sama dengan perayaan kafir. Tujuannya baik semacam itu. Dari kenyataan sejarah tersebut kita mengetahui bahwa Natal bukanlah perayaan Dewa Matahari. Bukan, Natal bukan perayaan Dewa Matahari. Namun usaha pimpinan gereja untuk mengalihkan umat Roma dari Dewa Matahari kepada Tuhan Yesus Kristus dengan cara merayakan Natal pada 25 Desember. Dengan maksud agar umat Kristen tidak lagi mengikuti upacara kekafiran Romawi. Masa kini umat Kristen tidak ada yang mengkaitkan hari Natal dengan hari Dewa Matahari. Dan tanggal 25 Desember pun tidak lagi mengikat. Sebab setidaknya umat Kristen secara umum merayakan hari Natal pada salah satu hari di bulan Desember sampai Januari demi keseragaman. Jadi ini adalah mengapa 25 Desember yang bertepatan dengan perayaan Dewa Matahari. Sengaja dipakai 25 Desember supaya orang-orang Kristen tidak menghadiri perayaan Dewa Matahari, tapi menghadiri perayaan Natal, itu merayakan Sang Surya kebenaran, yaitu Kristus itu sendiri. Ya. Jadi sekali lagi, Yesus memang tidak lahir di 25 Desember. Tapi tentu tidak ada salah kita merayakan 25 Desember. Selama itu tidak diharuskan. Dan memang tidak ada keharusan kan? Ada yang sudah mulai merayakan Natal di awal-awal Desember. Ada yang sampai Januari pun masih merayakan. Bahkan Februari pun biasanya masih ada. Yang penting bukan tanggalnya, tapi yang penting adalah peristiwanya. Bahwa Yesus benar-benar telah datang, telah lahir dalam inkarnasinya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 9. Izin tanya,
mengapa ada perbedaan silsilah Yesus Kristus yang tercatat dalam Matius pasal 1 ayat 1 sampai 17 dan Lukas pasal 3 ayat 23 sampai 38. Betul. Memang kalau kita membaca silsilah yang ditulis Matius dengan silsilah yang ditulis Lukas itu berbeda. Maksudnya bukan bertentangan loh ya, tapi berbeda. Memang tidak semua beda, tapi banyak beda. Pertanyaannya mengapa banyak beda? Berbeda bukan berarti pertentangan. Pertanyaan mengapa beda? Ini jawabannya. Silsilah dalam Lukas dimulai dari Adam lalu ke Daud. Sementara Matius mulai dari Abraham hingga Daud. Nah, ketika kedua-duanya sampai kepada Daud, maka di sini terjadi perpisahan. Nama anak Daud yang disebutkan yaitu Nathan. Itu di dalam Lukas dan Salomo itu dalam Matius. Nah, mengapa beda? Mengapa begitu selesai dari Daud, dalam Lukas dicatat Nathan, dalam Matius dicatat Salomo? Karena Lukas mulai dari Daud, dia mencatatnya dari garis keturunannya Maria. Kalau Matius dicatat Salomo karena ditarik nantinya sampai ke garis keturunannya Yusuf. Makanya berbeda. Bukan bertentangan ya. Jadi Matius mencatatnya berdasarkan garisnya Yusuf, Lukas mencatatnya berdasarkan garisnya Maria. Sehingga berbeda, tapi tidak bertentangan ya. Simpelnya seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nomor 10. Dengan merujuk pada 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17, maka merokok dikatakan salah. Tetapi mengapa banyak orang melanggar dengan cara yang lain? Seperti makan terlalu berlebihan, maaf, bahkan terlalu rakus. Tetapi tidak merasa bertentangan dengan ayat di atas. Apakah ayat di atas hanya dikhususkan untuk merokok atau gimana, Musa? Adakah contoh yang lain yang bisa dikatakan tidak mentaati ayat di atas? Oke, sekarang kita lihat ayatnya dulu. 1 Korintus pasal 3 ayat 16 dan 17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu adalah kamu. Memang penekanannya di dalam ayat 16 itu loh ya. Kalau ayat 17 kan membicarakan orang-orang yang menganiaya, yang memusuhi gereja ya. Tapi ayat 16, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Maka dengan ayat ini banyak orang mengatakan tidak boleh rokok. Karena rokok merusak tubuhmu. Ingat tuh, tubuhmu bait Allah loh. Roh Allah ada di dalam kamu. Kalau kamu merokok, kamu rusak tubuhmu. Tapi mungkin orang yang mengatakan begitu adalah orang yang meskipun tidak merokok, tapi misalkan makanannya sembarang aja, rakus. Akhirnya juga rusak tubuhnya kan? Nah, bagaimana tuh? Apakah ayat ini hanya berlaku untuk tidak boleh rokok atau untuk yang lain? Ya jelas, ayat ini bukan ayat khusus rokok ya. 1 Korintus 3:16 ini bukan khusus rokok ya. Tapi berdasarkan ayat ini kita diajar untuk menjaga tubuh kita. Ya. Jadi artinya semua hal yang kita lakukan yang merugikan tubuh kita itu bertentangan dengan ayat ini. Apakah itu merokok? Apakah itu tidak mau olahraga? Apakah itu sengaja sengaja makan sembarangan? Itu berarti kita tidak sayang tubuh kita sebagai bait Allah. Ya bertentangan dengan ayat ini. Jadi tidak khusus rokok ya. Jadi semua yang kita lakukan yang bersifat merusak tubuh itu bertentangan dengan 1 Korintus 3:16. Sebenarnya kalau kita mau menolak rokok, ya selain ayat ini kita bisa pakai ayat yang lain, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ayatnya jelas ya, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, rokok, apakah dengan rokok kita mengasihi sesama? Tidak, kita meracuni mereka. Karena perokok pasif itu lebih parah kondisinya daripada perokok aktif. Menghisap asap yang kita keluarkan. Apakah merokok mengasihi diri kita? Tidak, itu merusak. Ya.
Jadi selain ayat ini, kalau saudara ingin menasihatin orang merokok, ya pakailah ayat tentang kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Merokok itu melanggar akan perintah itu ya. 11. Kapankah gereja Katolik Roma itu berdiri? Dan apakah pada awal berdiri ajaran mereka sudah bertentangan atau tidak sesuai dengan Alkitab? Atau seiring waktu berjalan dan kemudian makin melenceng dari Alkitab? Terima kasih Musa untuk jawabannya. Oke, memang untuk menentukan kapan persisnya itu sulit. Tapi kita boleh melihat dari sejarah singkat seperti ini ya. Sejak zaman Perjanjian Baru, orang-orang yang percaya pada Yesus dan menggunakan kitab suci sebagai dasar hidup, itu disebut Kristen. Itu di Antioquia itu ya. Dalam Kisah Rasul 11 ayat 26. Pertama kali orang disebut sebagai Kristen. Ya, itu di dalam zaman Perjanjian Baru. Mulai abad pertama, orang-orang Kristen dianiaya oleh orang-orang Yahudi yang menganggap Kristen sebagai sekte yang sesat. Orang-orang Kristen juga dianiaya oleh pihak Romawi karena orang Kristen tidak mau nyembah kaisar. Di abad pertama, orang-orang yang disebut Kristen itu menderita, diserang oleh dua pihak, Yahudi dan Romawi. Tapi pada waktu itu kekristenan murni, ajarannya murni betul. Ya. Tapi pada awal abad keempat, Konstantin mulai tertarik pada kekristenan. Dan pada tahun 324, setelah Konstantin menjadi kaisar, maka dia menjadikan Kristen sebagai agama yang sah di seluruh wilayah Kekaisaran Romawi. Yang tadinya Kristen dianiaya oleh Yahudi dan Romawi, pada abad yang keempat, Konstantin yang adalah kaisar itu menjadi Kristen, maka dia menjadikan Kristen sebagai agama negara dan mengharuskan orang-orang di wilayah kekuasaannya jadi Kristen. Kelihatan berita bagus ya. Tapi apa yang terjadi? Karena Kristen dijadikan agama yang sah di seluruh kekaisaran Romawi, maka akibatnya banyak orang terpaksa masuk Kristen. Padahal hati mereka tidak percaya pada Yesus. Ya tadi ya, sekedar beragama Kristen tapi tidak tahu Kristen itu apa. Lalu mereka ini mulai membawa kekafiran mereka ke dalam gereja. Banyak yang jadi Kristen agamanya, tapi hatinya tidak Kristen. Mereka masuk ke dalam gereja dan punya kedudukan tertentu. Akhirnya ajaran-ajaran kekafirannya pun masuk ke dalam gereja. Sehingga gereja kurang ketat dalam menjaga ajarannya, makin lama makin menyeleweng. Jadi justru penyimpangan itu terjadi ketika kekristenan menjadi agama negara. Banyak orang jadi Kristen tanpa mengerti Kristen itu apa, lalu punya posisi, mulai memasukkan ajaran-ajaran yang aneh-aneh. Maka dari sini kita boleh boleh menduga bahwa mulai dari situlah apa ya? Memang istilah Kristen Roma Katolik, istilah Roma Katolik mungkin belum ada pada waktu itu. Tetapi ya jelas kan waktu itu ada Kristen, ya ada Roma, ya ya bisa dikatakan ya itulah Roma Katolik. Katolik itu kan artinya kan universal ya. Tapi yang berpusat di Roma. Mungkin istilah Roma Katoliknya belum ada, tapi konsep Roma Katoliknya sudah ada pada waktu itu yaitu ketika Konstantin menjadi kaisar. Dan mulai mulai terjadi penyimpangan-penyimpangan sebenarnya ya. Misalnya ya, ada doa untuk orang mati, ada pemujaan terhadap malaikat dan orang suci, ada penggunaan patung-patung, ada pemuliaan Maria, ada doktrin api penyucian. Doa ditujukan kepada Maria, malaikat dan orang kudus. Hamba Tuhan tidak boleh nikah. Doa rosario, transubstansiasi. Itu adalah doktrin pejaman khususnya orang Katolik, di mana mereka percaya setelah didoakan, rotinya itu berubah jadi dagingnya Yesus, anggurnya berubah menjadi darah Yesus. Bukan berarti benar-benar makan daging dan minum darah. Hanya waktu masuk ke tubuh, itu menjadi tubuh dan darah Yesus. Itu namanya transubstansiasi. Substansinya berubah. Tapi ini ajaran yang salah ya. Alkitab dilarang untuk orang awam. Api penyucian sebagai dogma. Salam Maria. Tradisi disejarkan dengan Alkitab.
Apokrifa masuk ke dalam Alkitab. Doktrin Maria dikandung dari tanpa dosa. Paulus tidak bisa salah dan seterusnya. Ternyata memang penyimpangannya makin lama makin hebat. Puncaknya adalah di 1517 itu ya, dengan indulgensia itu. Ya, jadi kira-kira semacam itu ya. Untuk kapan pastinya tentang Roma Katolik itu ya kita sulit ya. Tapi kalau kita lihat dari sejarahnya yang semacam itu ya. Awalnya itu Kristen. Hanya setelah abad yang keempat ya kekristenan sudah mulai tercampur dengan kekafiran-kekafiran itu dan akhirnya ya karena waktu itu eh, terpusatnya di Roma ya dianggap sebagai Roma Katolik ya maka dari situ ada penyimpangan-penyimpangannya hebat dan sampai puncaknya di 1517 terjadilah reformasi. Reformasi itu mengembalikan kekristenan ke jalurnya. Jadi reformasi itu bukan penyimpangannya, bukan, tapi meluruskan kembali. Namanya aja kembali, dikembalikan ke formasinya. Karena sejak abad awal, abad pertama itu kekristenan lurus, ya, sampai abad keempat itu mulai menyimpang. Nah, kemudian di abad ke-16 baru diluruskan kembali kepada jalur yang benar. Maka itulah Protestan ya. Itu meluruskan kembali ajaran Roma Katolik yang sudah begitu banyak menyimpang. Itu ya jelasannya ya. Jadi kalau ditanya mana duluan, Kristen atau Katolik? Jangan lagi jawab Katolik. Menurut versinya Katolik, Katolik dulu. Tapi kita tidak. Kekristenan lebih dulu. Karena dalam kisah Rasul 11 tadi ya, Kristen ya memakai eh, istilah Kristen di sana. Kemudian terjadi penyimpangan mulai abad yang keempat tadi. Ya. Baru kemudian di abad yang ke-16 diluruskan kembali dengan reformasi. Jadi Kristen ada dulu, maka kita memandang Roma Katolik sebagai penyimpangan dari Kristen, kemudian direformasi kembali melalui Martin Luther. Kristen lebih dulu, bukan Katolik lebih dulu. Pertanyaan nomor 12. Musa, bagaimanakah caranya supaya orang Kristen tetap mempertahankan eksklusivitas Kristus sebagai satu-satunya jalan keselamatan di tengah masyarakat Indonesia yang beragam, supaya tidak dianggap intoleran dan menista kepercayaan agama lain? Yang pertama, kita memang harus memegang teguh eksklusivitas Kristus sebagai satu-satunya jalan keselamatannya, karena itu ada di dalam Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini pernyataan eksklusif ya. Hanya melalui Yesus saja. Yesus satu-satunya. Solus Christus. Christ alone. Demikian kisah Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jelas dari kedua ini bicara tentang eksklusivitas Kristus, ya. Dan ini tidak bisa ditawar-tawar, tidak bisa diganggu-gugat. Ketika pluralisme mengatakan Yesus sebagai salah satu jalan keselamatan, maka kita harus menolaknya. Bukan, minta maaf. Bagi kami Yesus bukan salah satu jalan, tapi dia adalah satu-satunya jalan. Pertanyaannya adalah bagaimana mempertahankan eksklusivitas Kristus di tengah masyarakat yang plural supaya kita tidak dianggap intoleran dan menista. Intoleran itu apa sih? Intoleran itu berarti kita memaksakan tentang apa yang kita imani kepada orang lain. Itu namanya intoleran ya. Menista, yang namanya menista itu kita secara aktif menghina, ya, secara aktif menghina akan kepercayaan orang lain. Nah, begitu itu ada di Indonesia, maka itu dia disebut sebagai intoleran dan menista. Tentu hal ini mungkin tidak berlaku di Amerika ya, tapi di negara kita hal semacam itu bisa dianggap sebagai intoleran dan menista. Tapi mengakui eksklusivitas Kristus kan tidak harus menjadi intoleran, tidak harus menista. Kita tetap bisa memberitakan Kristus dengan baik tanpa menista kepercayaan orang lain. Kita tetap bisa menyatakan Yesus sebagai satu-satunya, tetap dengan toleransi. Toleransi itu adalah pada orangnya, tidak dengan ajarannya.
Kita harus toleran kepada siapapun dengan agama apapun harus toleran. Ya. Dengan orangnya harus toleran. Kita menghargai betul orangnya, tapi tidak dengan ajaran. Kita tidak bisa mengkompromikan Yesus sebagai satu-satunya jalan. Kita kompromikan dengan Yesus sebagai salah satu jalan. Tidak bisa. Sebagai ajaran kita tak kenal kompromi. Kita tidak kenal toleran dalam hal ajaran. Tapi dalam relasi dengan orang lain, kita harus toleran siapapun dia. Maka itu menjadi jembatan kan. Ketika ada toleransi dengan orangnya, maka berita eksklusivitas Kristus itu bisa tersampaikan dengan baik. Itu kan yang diajarkan di dalam kan. Kita toleran dengan orangnya, kita bersahabat dengan orangnya sebagai membangun jembatan supaya berita eksklusivitas Kristus itu bisa sampai ke mereka. Jadi kita bisa tetap memegang eksklusivitas Kristus, Kristus dengan tetap toleran kepada orang lain tanpa menista kepercayaannya. Ya, itu penjelasannya ya. Yang ke-13. Setelah Musa masuknya dosa dalam dunia mengartikan bahwa Tuhan mengizinkannya. Dan kalau Tuhan mengizinkannya berarti dia menetapkannya. Saya sangat setuju sekali. Tuhan menetapkan termasuk masuknya dosa. Tetapi mengapa tidak boleh mengatakan bahwa dia menciptakan dosa? Bukankah karena Tuhan menetapkan sehingga itu terjadi. Dan berarti adanya dosa karena secara tidak langsung dia menciptakannya. Nah, ini beda. Menetapkan dan menciptakan itu dua hal yang berbeda. Menciptakan berarti kan dari yang tidak ada menjadi ada. Dosa itu bukan ciptaan. Kenapa bisa ada dosa? Dosa ada itu karena Allah menarik topangannya. HP saya bisa tetap dalam posisinya karena ditopang oleh tangan saya. Kalau tangan saya tidak lagi topang, HP-nya otomatis jatuh. Untuk HP jatuh, saya tidak perlu dorong-dorong HP-nya supaya jatuh. Untuk HP ini jatuh, cukup lepaskan tangan, dia jatuh. Dosa ada, itu karena Allah menarik topangan anugerahnya. Begitu topangan anugerahnya ditarik, itulah dosa. Jadi dosa itu bukan ciptaan. Dosa itu satu akibat karena Allah menarik akan anugerahnya. Tapi ingat ya, bukan berarti Allah bertanggung jawab atas dosa ya. Karena pada waktu orang berdosa, dia itu berdosa dengan kehendaknya sendiri. Allah tidak pernah suruh-suruh orang berdosa. Tidak pernah. Yang berdosa itu adalah orangnya dengan sukarela dia berdosa. Allah tidak pernah suruh-suruh. Sehingga yang bertanggung jawab adalah orangnya, bukan Tuhan yang bertanggung jawab. Ya. Jadi meskipun dia menetapkan terjadinya dosa, bukan berarti dia menciptakan dosa. Dua prinsip ini kita harus pegang, saudara ya. Untuk semua yang baik, Allah bekerja secara aktif. Tapi untuk semua yang tidak baik dan sifat dosa, Allah bekerja secara pasif. Sekali lagi ya, untuk semua yang baik, Allah bekerja secara aktif. Tapi untuk semua yang tidak baik, dia bekerja secara pasif. Kita ingat ayat yang Filipi 2:13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Kalau kita bisa lakukan sesuatu yang baik, kita disadarkan itu karena Tuhan yang bekerja di dalam kita. Sehingga kita mau dan kita mampu melakukan kebaikan. Itu pasti Tuhan yang kerja. Jadi kita tidak boleh sombong ya kalau kita sudah berkarya banyak, sudah mengerjakan banyak kebaikan. Itu semua Tuhan yang kerjakan dalam diri kita, saudara. Bukan kita. Tuhan yang kerjakan. Semua kebaikan dia yang mengerjakan, baik kemauan maupun kemampuan. Tapi untuk dosa tidak, saudara. Ketika kita berdosa, dia tidak pernah suruh kita berdosa. Kita berdosa dengan keinginan kita sendiri. Memang dia menetapkannya, tapi bukan dia yang suruh ngompor-ngomporin kita, paksa kita berdosa, tidak.
Karena itulah dia tidak bisa disebut sebagai pencipta dosa. Dia menetapkan terjadi dosa. Tapi pada saat yang sama, dia bukan pencipta dosa karena yang berdosalah yang berdosa dengan kerelaan kemauannya sendiri. Ya kira-kira penjelasan singkatnya semacam itu ya. Memang Tuhan menetapkan terjadinya dosa, tapi dia bukan pencipta dosa. Karena dosa bukan ciptaan, dan Tuhan tidak mungkin menyuruh orang berdosa karena itu akan bertentangan dengan natur kemahasuciannya dia. Maka harus dikatakan, dalam hal dia menetapkan dosa, dia bersifat pasif. Ya, dia bersifat membiarkan, bukan mendorong. Tapi orang yang berdosa bertanggung jawab karena dia berdosa dengan kehendak dan kerelaannya sendiri. Begitu ya, penjelasan sederhananya seperti itu. Apa pandangan Musa tentang mati suri? Ada ibu suri, ada mati suri ya. Apakah mati suri berkaitan dengan ibu suri? Tidak ada kaitannya. Apa mati suri? Seringkali orang mengartikan mati suri satu keadaan benar-benar mati. Lalu orang mengalami pengalaman supranatural ya, entah itu ketemu Tuhan lah, ketemu setan lah, ketemu apa, lalu dia balik lagi, hidup lagi. Seringkali orang mengkaitkan mati suri dengan pengalaman supranatural. Tapi apakah begitu? Mati suri sering dikaitkan dengan pengalaman spiritual yang penuh misteri dan tidak masuk akal. Padahal faktanya tidak demikian. Ada beberapa alasan medis dan ilmiah di balik terjadinya mati suri. Nah, kita lihat yang pertama ya. Dalam istilah medis, kejadian mati suri adalah kondisi kembalinya fungsi jantung dan pernafasan yang sempat terhenti setelah resusitasi jantung paru atau CPR dihentikan. Ya, jadi mati suri itu kembalinya fungsi jantung. Pasien yang mengalami mati suri biasanya akan kembali hidup dalam tanda kutip ya. Bukan berarti dia awalnya sudah mati sih, bukan. Mati suri itu bukan benar-benar mati, saudara. Tapi akan kembali dalam tahun hidup setelah dinyatakan meninggal dalam waktu 10 sampai 30 menit. Memang pada kasus yang sangat jarang terjadi, ada yang bisa kembali hidup dalam waktu berapa jam setelah dinyatakan meninggal. Mati suri juga kerap dikaitkan dengan pengalaman mendekati kematian atau near death experience, NDE. Kondisi kritis ini akan membuat pasien berada dalam kondisi koma, sulit bernafas, atau bahkan sangat lemas sehingga sekilas seperti sudah meninggal. Namun ketika kondisinya membaik, ia akan kembali bisa bernafas, bergerak, tersadar dari koma, dan detak jantungnya kembali kuat. Inilah yang kerap kali disebut sebagai pengalaman mati suri. Dan saya memegang pandangan medis ini. Mati suri itu bukan benar-benar sudah mati lalu hidup. Tidak. Mati suri itu hanya kelihatan mati tapi belum mati. Ya, sederhananya begitu aja ya. Mati suri hanya orang hanya kelihatannya mati. Bahkan secara medis juga mungkin sudah dianggap mati. Tapi sebenarnya dia belum mati. Jadi mati suri itu bukan orang yang mati lalu hidup kembali. Dia belum benar-benar mati. Itu pandangan saya ya. Yang terakhir, mengapa pernikahan Kristen ada yang berakhir dengan perceraian padahal disatukan oleh Tuhan? Mengapa Tuhan menetapkan bersatu dan kemudian menetapkan bercerai? Firman Tuhan mengatakan yang dipersatukan Allah tidak boleh. Jadi kalau ada perceraian, berarti manusia yang melanggar, membolehkan. Mengapa Tuhan yang menetapkan bersatu dan kemudian menetapkan bercerai? Oh, hati-hati loh ini kata menetapkan ya. Tentu kata menetapkan di sini tidak boleh tidak dalam konteks penetapan kekal yang dimaksud ya. Kalau itu bukan dalam konteks penetapan kekal ya, ini tidak bisa diartikan begitu. Tuhan menetapkan bersatu semua yang baik, dia aktif ya. Tapi kalau sampai cerai, berarti yang bercerai itulah yang melawan ketetapan Tuhan. Gitu ya. Jadi bukan Tuhan yang nyuruh cerai loh ya, bukan. Tapi orangnya yang memaksakan diri cerai. Jadi bicara ketetapan Tuhan bicara dua hal. Ketetapan kekalnya dia yang pasti terjadi, atau ketetapannya dia dalam firman-Nya yang bisa tidak terjadi.
Tuhan ngomong jangan cerai, tapi orangnya mau cerai. Berarti ketetapan Tuhan dalam firman-Nya tidak dilakukan orang itu. Ya. Jadi harus memandang ketetapan Tuhan seperti itu ya. Jadi kalau ditanya mengapa Tuhan menetapkan bersatu dan menetapkan bercerai, menetapkan bersatu iya. Tapi kalau menetapkan bercerainya dalam pengertian dia menyuruh orang bercerai, jawabannya tidak. Tuhan nggak pernah nyuruh orang cerai. Jadi kalau orang memaksakan diri cerai, berarti dia yang dengan kemauannya sendiri, yang mau cerai, yang melawan ketetapan Tuhan, yang memerintahkan untuk tidak bercerai. Ya, jadi ketetapan Tuhan yang dinyatakan adalah bersatu, bukan ketetapan untuk orang disuruh bercerai. Tidak. Ya, jangan salah pahami ketetapan Tuhan itu. Tapi kalau membicarakan ketetapan yang kekal, yang tidak tertulis dalam Alkitab, ya tentu semuanya ditetapkan. Ya, tapi kalau dalam konteks ini tentunya bukan masalah, bukan bicara ketetapan kekalnya, tapi ketetapan yang tertulis jelas dalam ketetapan tertulis Allah tidak pernah suruh orang bercerai ya. Oke begitu ya kira-kira jawaban singkat ya. Dan ini adalah tanya jawab atau tajam yang terakhir di tahun ini. Kita akan kembali ketemu di tahun depan ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah uh, semangat untuk bertanya. Kita sudah lewati berapa sesi ya? Ada 11 atau 12. Kira-kira kalau dikumpulkan semua pertanyaan sudah 100 lebih pertanyaan dan jawaban. Berarti memang bersyukur sekali ya. Oke. Yang mau mengulang ada di YouTube. Silakan sudah bisa lihat kembali, belajar kembali ya. Baik, mari kita mengakhiri, kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah menyelesaikan untuk acara tajam pada malam hari ini. Dan biarlah dengan apa yang kami pelajari, kami semakin mengerti akan kehendak Tuhan. Dan sekali lagi tundukkanlah pemikiran, perasaan, dan pemahaman kami. Ubahkanlah itu kalau tidak sesuai dengan firman-Mu. Dan tuntun kami, karena firman-Mu lah yang sempurna bagi kami. Terima kasih berkati untuk rekan-rekan yang terus setia dalam belajar firman Tuhan. Kiranya dengan semakin banyak belajar, kami boleh semakin mengenal Engkau. Dan dengan semakin mengenal Engkau, kami boleh semakin mengasihi dan melayani-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami mengakhiri kelas ini. Dalam nama Yesus, kami bersyukur. Amin.